Sedap juga loh. Ini sop-sopan pare, labu siam, dan rimbang. Semalam dipanasin dengan api kecil. Setelah makan, kelupaan matikan apinya. Jadi ya kering kayak gini. Tapi malah terasa lebih sedap. Seperti kering-keringan sayur nangka gitu. Subhanallah. Kayaknya bisa lah nasi ditukar dengan ubi kayu rebus untuk penderita kanker. Karena sepertinya nasi juga tidak bagus kalau dikonsumsi oleh penderita kanker. Karena nasi mengandung gula tinggi. Sebenarnya ubi kayu juga mengandung gula tinggi juga, namun tidak seperti nasi. Kandungan gulanya lebih tinggi dibandingkan ubi kayu dan talas. Jadi bisa pengganti nasi, bisa ubi kayu atau talas. Tapi sepertinya lebih nikmat dengan ubi kayu. Ubi kayu diolah sedemikian rupa dan dikukus menjadi lembut dan empuk untuk dimakan. Jadi dia nggak keras lagi. Cukup direndam selama 12 jam. Jadi kalau kita mau masaknya pagi, kita bersihkan, sore langsung kita rendam. Boleh langsung dikasih garam. Nah, kita bisa memasaknya untuk besok pagi. Itu ubinya akan terasa sangat empuk dan manis. Tadinya waktu beli ubi seringkali kecewa karena setiap beli ubi kayu, pada saat kita tanya kepada yang jual, ubinya empuk enggak? Pasti jawabannya empuk. Namun ketika kita mengolahnya di rumah sampai masak, tetap aja ubi kayu yang tadi dibilang empuk tetap aja rasanya keras. Jadi mau enggak mau dimakan juga. Namun karena kita sering mengkonsumsi ubi ini, kita mencari cara bagaimana supaya ubi ini menjadi empuk dan enak. Sebenarnya ini kebetulan sekali. Waktu itu saya pernah mau masak ubi dan langsung rendam. Waktu itu rendam, hanya saja saat itu saya nggak sempat memasaknya. Udah keburu ngantuk dan capek. Jadi saya biarkan aja rendam. Nah, baru besoknya saya memasaknya dengan cara dikukus. Jadi saya masaknya di kuali, saya taruh air di kuali, terus di atasnya saya lapis dengan tirisan kukusan itu, dan saya taruh di atas ubinya. Ubi yang sudah direndam semalaman ini juga nggak perlu waktu lama untuk merebusnya atau mengukusnya.
Cukup dalam 15 menit ubi sudah masak dan siap dikonsumsi seperti sekarang ini. Rapuh, ubinya menjadi putih dan rasanya manis. Sedap. Subhanallah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih atas ciptaanmu. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini sia-sia, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Demikianlah firman Allah dalam surat Ali Imran kalau nggak salah terakhir. Saya pertama dengar ayat ini waktu itu sholat berimaman dengan ibu. Ketika itu saya pulang kampung hari raya. Saya sampai di kampung 2 hari sebelum hari Idul Fitri, jadi sempat sholat dengan ibu, kami manggilnya ama. Sempat sholat subuh dengan ama berimaman. Biasanya kalau saya pulang kampung tuh biasanya waktu ama masih sehat, kami biasa sholat subuh berimaman kalau kami nggak ke masjid. Alhamdulillah, ayat itu walaupun saya tidak begitu paham dalam mengartikan bahasa Arab, tapi untuk ayat itu saya mengerti artinya. Tak tertahan air mata saya tuh mengalir. Saya membatin dalam hati, ya Allah, firman-Mu ini adalah benar. Karena aku sendiri telah membuktikan selama 12 tahun menderita kanker. Sampai sekarang ini alhamdulillah saya masih, walaupun gak sehat-sehat sekali, tapi saya masih bisa beraktivitas seperti layaknya orang normal. Mungkin kalau disuruh memilih antara stroke dengan kanker, mungkin kalau saya pribadi, mungkin saya pikir biarlah saya terkena kanker daripada saya terkena stroke yang tidak bisa kemana-mana, tidak bisa mengurus diri sendiri. Sementara saya menderita kanker selama 12 tahun ini, saya masih bisa ke kantor sendiri, bawa motor sendiri, ke pasar, kemana saja sesuka saya masih bisa. Saya masih bisa mengurus diri saya sendiri, masih bisa masak, masih bisa bersihin rumah dan bercocok tanam, bertanam kembang untuk menghibur hati. Sementara orang yang kena stroke, ya kita lihat sendiri bagaimana kondisi mereka, apalagi kalau stroke berat. Untuk bangkit saja pun mereka tidak mampu, jangankan untuk membawa kendaraan. Jadi mereka butuh orang lain dalam menjalani kehidupan mereka. Nah, saya mulai tahun 2008 sampai tahun 2020 sekarang ini, alhamdulillah saya masih bisa main tenis, masih bisa bawa kendaraan sendiri. Malah anak saya suka candain saya bahwa saya dibilang Valentina Rosa katanya, karena saya suka katanya bawa kendaraan tuh suka ngebut kencang. Saya pikir sih nggak begitu kencang aja ya. Hanya saja kalau saya tuh kalau bawa kendaraan lambat itu rasanya seperti orang yang malas ya. Ngapain ya bermalas-malasan di jalan? Mungkin lebih cepat ada kerjaan yang bisa dikerjakan. Jadi daripada jalan lambat-lambat. Prinsip saya seperti itu, makanya saya bawa kendaraan tuh ya sebenarnya sih kalau untuk orang laki-laki ya nggak begitu kencang sih sebenarnya.
kecepatan 50 standarnya gitu. Nah, itulah dibalik kesulitan, dibalik ujian dan cobaan yang diberikan Allah, terselip kenikmatan yang bila kita tidak sabar dan tawakal, tentu kenikmatan itu akan tak terasa bagi kita. Kita hanya selalu mengeluh, berkeluh kesah tentang ujian dan penyakit yang kita hadapi. Namun begitu banyak kenikmatan yang bisa kita dapatkan dalam hidup, kita abaikan. Semoga Allah selalu memberikan kesabaran kepada saya, memberikan kesehatan dan kesembuhan terhadap diri saya, serta memanjangkan umur saya sampai saya seperti ibu saya. Sekarang sudah berusia 90 tahun. Walaupun kondisinya sudah tidak begitu kuat, namun dia masih bisa berjalan, masih bisa sholat. Ya memang sudah saatnya dia diawasi kalau untuk berjalan. Ya demikianlah video ini saya buat. Semoga bermanfaat untuk penonton semua. Dan saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.